Namaku Kuswoto, namun teman-teman di lapangan biasa memanggilku dengan nama panggilan Ujang. Entah mengapa nama panggilan itu seolah-olah sudah melekat erat denganku. Dan tak jarang juga banyak yang tidak mengetahui nama asliku. Untuk saat ini aku sedang aktif bekerja di salah satu PT pertambangan batubara, yaitu PT Hasnur Yung Sinergi Site EBL, tempat di mana aku mengais rezeki untuk keluargaku. Tapi bukan tentang diriku yang mau aku bahas. Aku mau bahas tentang Departemen Plan di PT Hasnur Yung Sinergi. Mari kita bahas. Yang berkembang bukan mereka yang digenggam. Yang berkembang adalah mereka yang mampu menyiapkan dan memperbaiki sesuatu untuk masa depan. Plan departemen. Siapa yang pernah mendengar istilah ini? Atau bahkan untuk saat ini sedang ditawarkan pekerjaan yang berhubungan dengan plan departemen. Nama plan departemen sekilas hampir mirip dengan nama yang berhubungan dengan tanaman. Atau bahkan mungkin bagi sebagian orang awam, departemen plan adalah departemen yang pekerjaannya di bagian tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Dan jika kamu berpikir seperti itu, maka adalah suatu kesalahan besar. Plan departemen adalah suatu nama bidang pekerjaan atau departemen pekerjaan pada sebuah perusahaan pertambangan batubara. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai plan departemen di Site EBL PT Hasnur Yung Sinergi. Plan departemen adalah salah satu departemen di perusahaan pertambangan yang memiliki tugas dan kewajiban untuk menyiapkan alat atau equipment yang dibutuhkan untuk keperluan operasional. Departemen plan juga yang melakukan proses perawatan dan perbaikan terhadap alat ataupun equipment yang digunakan oleh tim produksi. Plan departemen memiliki beberapa visi penting, di antaranya adalah yang pertama adalah high availability, artinya memastikan unit agar selalu dalam keadaan siap siaga, siap pakai, berdaya guna fisik tinggi. Yang kedua adalah best performance, artinya memastikan agar alat atau equipment selalu dalam kondisi dan kemampuan prima dan berdaya guna mekanis yang tinggi. Yang ketiga adalah reliable cost, artinya agar biaya perbaikan alat-alat menjadi lebih rendah dan sewajarnya. Sedangkan untuk misinya sendiri, plan departemen mempunyai beberapa misi juga. Yang pertama adalah develop dan implementation maintenance process. Yang kedua adalah develop manpower competition. Yang ketiga adalah develop infrastruktur dan facility. Dan yang keempat adalah build relationship with supplier who have reliable product and after sales service. Dan untuk saat ini, plan departemen dipimpin oleh Dev Head, kepala bagian, di mana tugas dan tanggung jawabnya penuh atas segala aktivitas yang terjadi di area plan departemen. Dan untuk saat ini membawahi 5 section utama di plan departemen. Beberapa di antaranya adalah yang pertama section planner, section wheel, section track, section SSE, dan section tire. Menarik untuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari section planner. Section planner adalah bagian dari section plan departemen di mana section ini memiliki beberapa tugas pentingnya. Yang pertama adalah melakukan schedule servis alat berat. Artinya tim planner lah yang memastikan bahwa alat berat untuk mendapatkan servis rutin berdasarkan house meter atau HM ataupun melalui KM atau kilometernya. Yang kedua, menyiapkan komponen atau spare part alat berat. Artinya tim planner jugalah yang memastikan spare part apa saja yang diperlukan dan tidak diperlukan. Tim planner juga dituntut untuk bisa menghitung masa pakai sebuah spare part tertentu. Yang ketiga adalah pemeliharaan unit harian. Planner juga memberikan tugas untuk jadwal greasing kepada mekanik. Yang keempat adalah menyiapkan laporan kepada atasan. Laporan yang dibuat itu bisa berbagai macam, mulai dari alat berat mana saja yang sudah diservis, berapa biaya kerusakannya, berapa unit yang rusak. Yang kelima adalah membuat plan dan budgeting.
Sebelum memulai maintenance, planner akan membuat perencanaan aktivitas maintenance apa saja yang akan dilakukan dalam periode tertentu, seperti plan tahunan, bulanan, sampai plan harian, serta mengkalkulasikan budgetnya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk maintenance unit 1 tahun, 1 bulan, atau 1 minggu ke depan. Untuk menunjang pekerjaannya, tim planner biasanya dibantu oleh beberapa tim admin, di mana tim admin di sini juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian, tim admin manpower, tim admin CSR, dan tim admin tools. Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab seorang admin plan adalah yang pertama mengecek kelengkapan laporan. Setiap laporan yang masuk perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan laporan tersebut sudah lengkap ataupun belum. Yang kedua, melakukan follow up berbagai tugas atasan. Tujuannya adalah agar tidak ada tugas penting yang terlewatkan. Yang ketiga, melakukan entry data ke dalam komputer dan melakukan filling dokumen. Yang kedua adalah section wheel. Section wheel adalah section di suatu departemen plan di mana bertugas untuk melakukan perawatan atau perbaikan terhadap alat atau equipment berat yang memiliki bagian spesifikasi seperti roda. Di antaranya adalah equipment atau alat berat seperti OHT, dump truck, dan grader. Yang ketiga adalah section track. Section track adalah section di suatu plantemen yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap maintenance dan perbaikan alat-alat berat. Biasanya meliputi beberapa alat berat yang menggunakan undercarriage. Seperti dalam hal ini, unit yang biasanya dipegang adalah bulldozer, excavator, dan juga drilling. Bulldozer adalah unit yang digunakan untuk meratakan material di area disposal ataupun di area jalan yang biasanya perlu perataan. Excavator ataupun PC biasanya digunakan untuk menaikkan material baik OB ataupun coal ke unit. Yang keempat adalah section SSE, adalah section di bagian plan departemen yang memiliki tugas untuk melaksanakan maintenance atau perawatan dan juga perbaikan terhadap unit ataupun alat-alat support yang digunakan pada operasional pertambangan. Contoh-contoh alat support yang digunakan misalnya adalah tower lamp, genset, compact, loop truck, crane truck, fuel truck, dan juga manito. Biasanya memiliki program perawatan atau maintenance yang hampir sama atau similar. Misalnya ada proses maintenance service. Proses maintenance yang dilakukan secara berkala berdasarkan interval HM unit tersebut. Yang kedua, biasanya melakukan proses maintenance DM. Proses maintenance yang dilakukan secara berkala di setiap hari guna memastikan unit atau alat berat siap dioperasikan setiap hari itu juga. Yang ketiga, melakukan proses maintenance atau on schedule, yaitu maintenance yang dilakukan karena adanya kerusakan-kerusakan yang tidak terjadwal. Dan tenang saja, yang di plan departemen HRS Site EBL sebagai pekerja action lapangan tentunya sudah menerapkan kerja sistem ketiga pertambangan di setiap action aktivitasnya. Yang kelima adalah section tire. Section tire adalah section yang bertugas untuk melakukan perawatan atau maintenance terhadap semua roda atau tire ataupun ban yang dimiliki unit equipment atau alat. Di dalamnya biasanya ada proses pengecekan pressure, proses pengejasan pressure tire, perawatan atau maintenance tire, dan juga jadwal penggantian tire. Sebagai orang plan tentunya kami memiliki target dan tolak ukur terhadap aktivitas maintenance yang biasanya ditentukan oleh 3 indikator. Ketiga indikator itu yaitu PA, MTBF, dan MTTR, di mana di setiap pagi akan kita bahas di meeting koordinasi yang membahas akan adanya kerusakan-kerusakan update setiap harinya dan hal-hal apa saja yang perlu disiapkan tentunya untuk bertujuan mencapai target yang sudah ditetapkan. Dan untuk meningkatkan kemampuan kinerja karyawannya, plan departemen saat ini juga sudah mempunyai tim plan instruktur, di mana tim plan instruktur ini bertugas untuk memfasilitasi segala kebutuhan training yang dibutuhkan manpower. Dan juga saat ini sedang mencoba menerapkan sistem sertifikasi. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana skill, kemampuan, dan knowledge mekanik yang dimiliki oleh plan departemen. Plan departemen, yuk jadi pekerja yang baik.